Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham. Hari ini tanggal 30 Mei 2024. Resume ini berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2024. Pembahasan kita kali ini medley ya. Yang pertama MYOH, lalu KBLI, lalu ZYRX. MYOH itu Samindo Resources, KBLI itu KMI Wire and Cable, kemudian ZYRX itu Zirexindo Mandiri Buana. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, ya, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena setiap investor itu mempunyai pola pemikiran masing-masing ya, sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan edukasi ataupun sebagai bahan pembanding saja. Analisa kita ini berdasarkan fundamental, khususnya value investing, karena berdasarkan data yang ada dari laporan keuangan. Baik, kita akan membahas satu persatu secara medley ya. Yang pertama ini MYOH atau Samindo Resources. Ini merupakan induk industri batu bara ya. Jadi Samindo ini adalah induk usahanya ya. Berarti di bawahnya ada anak-anaknya. Nah, jadi istilahnya itu ini holding company-nya ya. Jadi perusahaan ini semula namanya MYOH Technology Tbk, kemudian mengakuisisi PT Sims Jaya Kaltim, yaitu perusahaan tambang batu bara ya. Baik, sekarang kita akan bahas dulu laporan keuangannya. Yang pertama itu screening kita adalah bahwa IPS-nya 104, ini di atas dari batasan kita. Karena IPS yang di bawah IPS di bawah 10 itu tidak kita masukkan ya. Baik, lanjut. Dari segi nilai buku ya, perusahaan ini dihargai sudah lebih mahal 59% lebih mahal daripada harga bukunya. Tapi rentang ini saya anggap masih dalam rentang bertumbuh wajar, artinya pertumbuhan dalam kategori wajar ya. Jadi harga yang 59% ini di hampir ke 100 biasanya itu masih saya anggap wajar ya. Jadi di sini perusahaannya bertumbuh wajar, harganya memang seputaran sekitar seperti ini ya pertumbuhannya ya. Lanjut, dari segi valuasi, kalau tadi dari segi perusahaannya apakah murah, perusahaannya murah atau mahal dibanding harga sekarang. Kalau sekarang ini kita ingin melihat bahwa apakah membeli saham ini di saat ini murah atau mahal ya. Ternyata dari segi maksimal harga beli ini 1040, sekarang 1800, berarti ini sudah mahal juga ya, 75% lebih mahal daripada harga wajarnya ya, sehingga kita kategorikan di sini valuasinya mahal. Nah, dari dua data ini, data pertumbuhan perusahaan dan valuasinya ini sudah dalam kategori yang kalau bahasa kita ini di harga yang tinggi ya, dan ya istilahnya tadi di harga yang sudah tinggi. Tinggal kita cek dari segi dividen. Dari segi dividen ini dividen payout ratio-nya sesuai dengan kriteria kita. Tetapi dari dividen yield-nya ya di kuartal 1 ini dengan 49% saja, hampir separuh pembagiannya saja, dia masih di bawah dari inflasi ya, di bawah inflasi 3. Berarti ini kita anggap kurang. Nah, dividennya kecil. Andai kata di sini 100 baru bisa ya, baru bisa. Jadi di sini berarti secara perhitungan bahwa
IPS-nya ini ya, keuntungannya ini dalam kategori belum terlalu besar ya. Kemudian kita lanjut ke bagian ini begini, free cash flow-nya ya. Dari free cash flow-nya ini setelah usaha dalam 3 bulan terakhir ya, mereka ada sisa 378 miliar atau setara dengan 171 rupiah, dan ini setara juga dengan 14,87%. Berarti free cash flow-nya aman. Kemudian current ratio ini juga sangat besar. Kenapa? Karena hutangnya kecil ya. Hutang kecil ini bisa saja dari hasil usaha yang baik, atau bisa saja dari hasil right issue, bisa juga ya. Bisa nanti dicek apakah ini dari keuntungan atau dari right issue, ataupun juga dari bisa reverse stock dan lain-lain misal ya. Kemudian kita cek lagi, dari karena di sini hutangnya kecil, otomatis ya, karena hutangnya kecil, otomatis juga current ratio-nya atau aset lancarnya juga besar, sehingga semua kategorinya ini aman. Karena itu kenapa mereka bisa membagikan dividen yang hampir 50% ya. Kemudian dari segi pengendali, ini semua sahamnya semua sahamnya ini bisa ditradingkan ya di bursa. Namun di sini yang menjadi concern ini bahwa ini asingnya banyak sekali di sini ya, 66%, asingnya 66%. Berarti di sini asingnya menguasai ya, berarti pergerakan harga, pergerakan asing ini juga berpengaruh ya. Tapi kita tidak tahu asingnya yang seperti apa. Apakah asingnya ini yang betul trading, atau asing menguasai sahamnya saja ya. Nah, dari segi kepemilikan di bawah 5%, ini 17% termasuk dalam kategori sudah mencukupi bahkan normal ya. Nah, dari semua data yang kita dapatkan ini, dua data penting kita di sini bahwa belum memenuhi kriteria untuk investasi ya. Sehingga kalau menurut saya ya, menunggu itu ya. Kita harus menunggu dulu mereka membaik, karena itu merupakan hal yang penting ya, hal utama ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Yang kedua adalah KBLI. Oke. Bila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini namanya adalah KBLI tadi ya, atau KMI Wire and Cable Tbk. Ini perseroan bergerak di bidang manufaktur pembuatan kabel dan kawat aluminium dan tembaga. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang kawat ya, kawat aluminium ataupun tembaga, serta bahan baku lainnya untuk listrik, elektronika, komunikasi ya, baik yang berbungkus ataupun yang tidak berbungkus ya, beserta seluruh komponen, suku cadang, aksesoris, dan terkait perlengkapan-perlengkapannya ya. Berarti kabel dan perlengkapan-perlengkapannya ya. Baik, KBLI ini kita cek dulu ya. IPS-nya 40, di atas 10 berarti masuk kriteria. Oke, selanjutnya kita cek dulu dari segi book value-nya. Ini kita dapatkan diskonnya 40%, berarti harga sekarang masih di bawah, masih ada 40% lagi ya, investor itu bisa untuk sampai ke nilai bukunya. Berarti ini kalau istilahnya itu harga yang dinaikkan untuk mengejar nilai bukunya ya. Berarti ini ada kemungkinan untuk harga naik ya, seperti itu pembahasannya.
Baik, kalau begitu kita kategorikan seperti ini. Kemudian kita ingin melihat lagi dari segi valuasinya ya. Maksimal beli ini 400, sekarang 378, berarti ini hanya 6% ya. Diskonnya hanya 6%. Kalau 6% saya kategorikan dalam valuasi yang wajar ya. Valuasinya wajar. Oke, dengan demikian dari segi valuasi ya dan perusahaan ini dalam kategori menengah ya, menengah ke atas, maksudnya bisa dievaluasi, bisa diinvestasi, perlu hati-hati ya. Sekarang kita tinggal memvalidasi dengan dividen. Ternyata dividen payout ratio-nya hanya 25%, berarti masih kecil dan berimbas juga pada dividen yield-nya yang hanya 2,65%. Berarti di sini juga kecil ya. Juga kecil. Ya. Berarti di sini valuasinya wajar ke mahal dan dividennya yang kecil. Ini berarti ya perusahaannya bisa saja dalam kategori berkembang tinggi, berkembang menuju ke tinggi ya. Lanjut, kemudian kita cek lagi ke free cash flow. Setelah 1 triwulan mereka punya kelebihan 95 miliar atau setara dengan 24 rupiah per lembar saham dan 3%, 3,72% ya. Ini di atas 0, berarti kita anggap free cash flow-nya aman ya. 3% ya. Artinya apa? Ada kelebihan. Kemudian juga dari segi current ratio ya. Dari hutang yang berbunga 4%, tanggungan hanya 15%, otomatis current ratio-nya besar ya. Seharusnya dengan current ratio yang besar di sini seharusnya bisa ya. Tidak 25, misal 50 ya. Tentu saja ini akan berubah ya. Seharusnya dengan current ratio yang besar ini bisa saja dividennya juga besar ya, seharusnya. Oke, oleh karena itu kita simpulkan dulu sementara bahwa untuk ketahanan perusahaan ini aman ya. Ketahanan perusahaan aman. Dari kepemilikan sekarang. Kepemilikan ini 98 ini dikuasai 98%-nya ini bisa ditradingkan. Kita anggap 100% saja lah kalau begitu ya. 100%-nya bisa ditradingkan. Sementara kepemilikan masyarakat yang di bawah 5% ini 50%. Nah, di sini saya menyatakan bahwa di sini meskipun pengendalinya masih pengendali, tapi saya menyatakan di sini bahwa pengendalinya adalah retail. Karena di sini kalau istilahnya kalau rapat ini sulit mengumpulkan ya. Sulit untuk mencapai quorum ya. Apalagi di situ 50,5. Nah, oleh karena itu ini termasuk concern utama bahwa kalau saya pribadi sulit untuk berinvestasi di sini. Karena apa? Karena di sini sekali lagi retailnya sudah menguasai ya. Oke, oleh karena itu simpulan saya adalah saya akan tulis seperti itu saja, karena di sini banyak sekali yang harus diperbaiki dulu ya untuk bisa kita berinvestasi di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Yang ketiga adalah ZYRX atau Zirexindo Mandiri Buana. Oke. ZYRX ini termasuk dalam perusahaan dengan kategori perangkat keras teknologi ya. Dia juga tergabung dalam indeks syariah dan dalam papan pengembangan. Baik, sebelum kita lanjut,
apabila sebelum kita lanjut, untuk playlist sudah ada di deskripsi, silakan diklik karena di dalam playlist itu sudah ada semua saham-saham yang saya bahas, di semua saham yang sudah saya bahas di triwulan 1 2024. Silakan saja klik di sana. Baik, kita bahas dulu. ZYRX ini atau ZRX ini adalah perusahaan terkait perangkat komputer ya. Berdiri tahun 1996 ya. Dan ini sepertinya distributor komputer ya ke Indonesia ya. Baik. Atau saya juga kurang jelas, atau mungkin ini adalah perakit komputer di Indonesia ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan sahamnya ya. Dari segi nilai buku, perusahaan ini masih dihargai 31% di bawah nilai bukunya. Berarti ada kesempatan besar di sini bahwa kita investor untuk menaikkan harganya sampai ke nilai bukunya, atau bahkan mungkin sampai ke melebihi nilai bukunya ya, sampai ke FOMO. Baik, kita lanjut untuk keuntungan ya. Dan juga untuk mengetahui apakah perusahaan ini bisa dibeli sahamnya atau tidak. Maksimal 200, harga sekarang 147, berarti masih bisa untuk kita beli ya, karena valuasinya ini murah ya, masih bisa untuk dibeli. Jadi secara valuasi perusahaannya sangat murah ya, masih murah ya, bisa untuk kita investasi. Tetapi yang terpenting adalah kita harus mengecek lagi, harus mensinkronkan dengan dividen ya, supaya murahnya ini friendly atau bersahabat dengan investor. Namun dari segi DPR ini kecil, hanya 15%, dan dividen yieldnya pun hanya 2%. Ini berarti tidak bersahabat dengan investor ya. Jadi valuasinya murah tapi tidak dibarengi dengan dividen yang mendukung ya. Kita cek dulu IPS-nya, ini 20, berarti bisa kita lanjut. Kemudian hutang ini 43%, hutang berbunga, hutang tidak berbunga 70, sudah rada-rada ya, ini hampir 50 ya. Current ratio-nya besar. Nah, mungkin di sini kenapa dengan DER 43%, itulah kenapa mungkin mereka tidak terlalu berani membagikan dividen yang besar. Tapi kita tentu saja berharap kalau mau ya friendly, mungkin sekitar 30, enggak bisa 40 ya, 40% ke atas lah baru bisa friendly, karena sekarang DPR-nya belum memenuhi ya. Tentu saja kita menunggu apakah mereka akan membagikan dividen yang sesuai tadi. Tapi kalau melihat kemampuan sekarang dari hutang yang ada dengan kemampuan sekarang ya, mungkin terlalu berisiko juga kalau dividennya ini dinaikkan, DPR-nya dinaikkan ya. Kemudian oke, dari sini tadi kita kasih data dulu. Ini aman ya, dari segi ketahanan perusahaan aman. Namun kita cek lagi dari free cash flow selama 3 bulan mereka cash flow-nya plusnya itu 90 miliar atau setara dengan Rp68, dan ini 31% ya. 31% ini free cash flow-nya, termasuk besar juga ya. Tapi tadi karena hutangnya juga besar, berimbas pada DPR-nya yang kecil. Kemudian saham ini pengendali tidak trading ya, dan yang ditradingkan oleh masyarakat di bawah 5% pun juga itu sejumlah yang sama ya. Berarti mereka yang memegang saham ini yang 75%-nya tidak trading ya.
berarti hanya retail yang trading di sini ya. Oleh karena itu, ini simpulannya adalah bahwa satu saja lagi ya, DPR-nya yang kita tunggu ya, menunggu dividen membaik ini saja ya, menunggu dividen membaik ya. Soalnya nanti dia tadi minimal 40% ya, minimal 40% baru bisa DPR-nya ya, minimal 40% baru kita bisa memikirkan untuk masuk di perusahaan ini. Oke, demikian pembahasan kita 3 buah saham. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.